Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sob di sini dengan Sobat Tamiya. Untuk video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat trek Tamiya dari seng dan ukuran-ukuran berapa saja yang saya pakai ya sob. Ini ukuran-ukurannya menurut versi saya ya sob. Untuk versi saya seperti ini. Langsung saja kita simak videonya. Dan untuk yang pertama kita buat garisnya yang tadi. Nah, ini untuk contoh kecilnya saya pakai seng agak kecil ya sob, karena ada potongan yang bagian yang kecil. Dan untuk lebar treknya ini saya ukur 12 sampai 12,5 ya sob, cuma yang ini 12 cm. Lalu untuk bagian luar nanti kita akan bikin ukuran sekitar 2 sampai 3 cm. Ini untuk penyangga nanti untuk dinding treknya yang berdiri itu ya sob. Jadi ini nanti kita ukur, kita potong lalu kita tekuk kurang lebih seperti ini. Kita ukur lalu kita akan potong. Sebaliknya untuk bagian bawah ya sob. Nah, bagian bawah juga ini sebenarnya bisa lebih ke 3 cm atau lebih juga nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan tekuk. Lalu untuk dinding bagian dalam kita pergunakan seng seukuran 5 cm. Nah, posisinya nanti seperti ini. Kita ukur buat bidangnya sekitar 5 cm ya sob, 5 cm. Dan kita lebihkan untuk di bawahnya, nanti kita lebih untuk membuat tekukannya juga yang masuk ke dalam sengnya. Lalu kita garis, usahakan lurus ya sob. Ini saya pakai kayu untuk penggarisannya karena nggak ada penggarisannya. Nah, jadinya seperti ini nih, lebarnya sekitar 5 cm ya sob. Nah, lalu kita lebihkan untuk di bawahnya untuk buat tekukan. Ini bisa 2 cm atau 1,5 cm juga nggak masalah. Yang penting nggak terlalu panjang, nggak terlalu kecil. Kalau terlalu panjang nanti nekuknya susah, masuknya susah. Kalau terlalu pendek nanti kurang kuat saat diberdirikan. Nah, kita garis lagi, langsung nanti kita potong. Nah, setelah kita potong lalu kita ukur di sampingnya sini diberdirikan, kita buat titik dimana kita akan nanti potong, dibagi-bagi ya sob. Nah, lalu kita buat beberapa titik di seng yang bawah. Nanti kita dikira-kira aja kira-kira seberapa, bisa 2 cm, 2,5 cm lebih juga nggak apa-apa. Nah, kalau ini lebih lebar lebih kuat ya sob. Yang penting jangan sampai nekuknya juga susah. Kita garis, bikin kalau sengnya panjang bikin agak besar dan jaraknya agak jauh. Cuma kalau sengnya kecil bikin kecil, jaraknya agak dekat nggak apa-apa. Lalu kita potong seperti ini. Perhatikan ya sob cara memotongnya, dan hati-hati, ujung seng itu sangat tajam, jangan sampai terluka. Lalu selanjutnya kita lubangi bagian tengah ya sob. Nah, kalau saya caranya seperti ini. Kita lubangi dengan gunting, usahakan hati-hati, yang penting berlubang. Untuk kalian mau caranya bagaimana, mau pakai alat apa terserah ya sob, yang penting sama caranya bisa berlubang. Lalu kita lubang, lubangnya seperti jarak yang kita buat ya sob. Tetap hati-hati ya sob dalam melubanginya, jangan sampai terluka, dengan hati-hati.
Nah, setelah kita lubang sesuai titiknya, kita perlebar lubangnya dengan cara digunting seperti ini. Dan untuk bagian yang satunya lakukan seperti yang di atas ya sob. Nah, kita tandain dulu garis, lalu kita lubangi sengnya sesuai ukurannya yang telah dipola ya sob. Nah, kira-kira seperti ini lubang-lubangnya. Nah, nanti fungsinya untuk kita masukkan seng untuk posisi berdiri, jadi kita tekuk di bawahnya ya sob. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu kita akan tandai untuk seng yang berdiri, untuk kita seperti digambar titiknya. Nah, nanti digunting bagian ke bawahnya. Nah, seperti ini. Tujuannya ini untuk bagian yang masuk ya sob, masuk ke dalam seng yang di bawah seperti itu. Usahakan sama ya sob, jadi langsung masuk sengnya untuk dudukan yang di bawah. Lalu kita beri tanda silang untuk bagian yang akan kita hilangkan ya sob ya. Jadi yang tidak masuk ke dalam seng lubang itu nanti kita akan buang, kita tandain dengan silang agar kita tidak bingung ya sob, mana yang akan masuk mana yang tidak. Nah, seperti ini. Lalu kita potong. Nah, setelah dipotong kira-kira seperti ini. Nah, di bagian yang kita tandain silang kita akan buang karena tidak akan dipakai ya sob, dan tidak akan masuk. Kita buang satu persatu. Nah, setelah kita buang jadinya seperti ini. Lalu kita akan potong bagian yang terlalu panjang, lalu kita akan masukkan ke dalam lubang-lubang yang seng yang di bawah. Kemudian kita masukkan kaki seng yang panjang ini ke dalam lubang yang telah kita siapkan ya sob. Usahakan hati-hati karena saat memasukkan akan langsung dengan seng yang bawah ya sob. Masukkan satu persatu di lubangnya. Apabila lubang kurang besar bisa diperbesar lagi ya sob lubangnya. Yang penting masuk ke dalam, lalu kita akan tekuk. Nah, setelah masuk semuanya seperti ini, kita akan tekuk berlawanan ya sob. Nah, jika yang paling awal ke kiri, selanjutnya kita tekuk ke kanan. Nah, seterusnya seperti itu sampai habis ya sob. Kita tekuk dulu. Nah, satu seperti ini. Usahakan sampai mepet ya sob. Jadi di bagian atasnya tidak ada celah lagi. Pastikan posisinya tegak lurus ya sob, jangan sampai melengkung ataupun bengkong. Lakukan untuk bagian bawah sama seperti yang di atas. Nah, seperti ini kita masukkan lalu kita tekuk. Lakukan dengan hati-hati ya sob. Nah, masukkan apabila kurang lebar bisa kita perlebar dulu untuk bawahnya, lalu kita masukkan lagi. Nah, jika setelah selesai semua kita rapikan, lalu kita akan potong bagian paling pinggir ya sob. Nah, seperti ini, lalu kita akan tekuk. Lalu beralih untuk bagian atas ya sob. Nah, kita ukur, lalu kita akan potong sesuai garis. Nah, setelah dipotong-potong seperti ini bentuknya, gambarnya, lalu kita tekuk satu persatu ke atas ya sob. Tekuk ke atas, dan lagi hati-hati ya sob, seng sangat tajam. Dan juga untuk bagian bawah lakukan hal yang sama ya sob. Nah, lalu kita ambil seng berukuran 5 cm, lalu kita tempelkan untuk dinding trek bagian atas dengan menggunakan lem bakar.
kita lem dulu. Nah, setelah dilem jadinya seperti ini, menempel kuat. Nah, dan pastikan tidak ada sisa-sisa lem untuk dinding trek bagian dalam. Jadi lanjut, selanjutnya lakukan hal yang sama seperti bagian bawah, dinding trek ke bawah 5 cm, lalu kita tempel menggunakan lem tape. Setelah semua selesai, jadinya seperti ini. Kita pastikan semua kuat, lalu kita akan lakban bagian bawah. Pastikan lakban menempel kuat ya sob, tujuannya supaya tekukannya ini tidak berpindah ataupun bergeser. Nah, seterusnya untuk bagian bawahnya. Setelah semua bagian bawah sudah tertempel lakban, lanjut kita ke sisi pinggir dindingnya ya sob. Kita lakban juga supaya agak menambah kekuatan dan juga menutupi seng-seng yang tajam. Lakukan hal yang sama untuk bagian bawahnya ya sob. Kita lakban juga supaya kuat. Nah, selesai semuanya, jadinya seperti ini. Gimana sob menurut kalian? Tulis komen apabila ada yang kurang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa video berikutnya.